Pemirsa, migrasi ke sistem penyiaran digital Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan pasal 60A dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di dalamnya, yang juga diatur bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari televisi analog ke digital. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana peranan KPID di masing-masing provinsi, saat ini bersama kita sudah terhubung Mas Adiana Selamat. Beliau adalah Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih Mas Adi? Alhamdulillah baik, Kang. Baik, sehat ini. Mas Alhamdulillah. Adi, sejauh ini dan khususnya KPID Provinsi Jawa Barat sendiri, seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan khususnya mengenai ASO ini, Mas Adi? Ya, sebelum ke sosialisasi ya, Kang Adi ya, ini kita harus sama-sama menyamakan persepsi dulu ya, frekuensi tentang ASO ini. Jadi bagi kami di KPID Jawa Barat, ASO itu analog switch off itu tidak hanya berbicara tentang migrasi lembaga penyiaran televisi ke analog ke digital ya, tapi kemudian ini harus menjadi catatan besar bahwa efek multi playernya itu sangat banyak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, lapangan pekerjaan dan yang lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam konteks kami di KPID Jawa Barat ini adalah satu keuntungan besar untuk tidak hanya ngomongin tentang bicara ini ya, kejernihan gambar dan yang lain-lain, tapi ini ngomong tentang bahwa bagaimana misalkan keuntungan kelebihan atau dividen frekuensi, karena digitalisasi ini itu adalah merupakan satu hal yang penghematan frekuensi ya, Kang Adi. Yang pertama itu ya, sehingga kami memandang bahwa proses ASO ketika ditetapkan pada 2 November 2022, kita harus secepatnya melakukan rancangan-rancangan strategis ya. Jadi kita tidak bisa melakukan hal yang parsial atau hal yang tidak terencana. Makanya kami di Jawa Barat itu sudah melakukan konsolidasi. Jadi yang pertama konsolidasi dengan asosiasi ya, tentunya dengan ATDSI. Yang kedua kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Balai Monitoring Kelas 1A ya, Bandung ya. Dan kita dalam konteks ASO ini memandang bahwa begitu pentingnya ini, sehingga kita merancang itu, dan titik awalnya kita akan membentuk tim gugus tugas, Kang Edi. Jadi tim gugus tugas ini nanti akan melakukan kerja-kerja yang kemudian harus mendapatkan legal formal dari Pak Gubernur Jawa Barat. Baik. Nah, sehingga ini akan kedepannya akan berproses seperti itu, Kang Adi. Baik, sejauh ini dari hasil koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pihak ini, apa saja yang sudah dihasilkan seperti itu dan bisa diterapkan khususnya langsung kepada masyarakat ini, Mas Adi? Ya, yang pertama kita sepakati bahwa pembahasan konsolidasi itu sampai titik bahwa bagaimana misalkan tim gugus tugas ini menjadi legal formal ya, Kang Adi, karena tidak bisa misalkan karena ini adalah kepentingan banyak pihak ya, terutama misalkan mendorong bahwa bagaimana ASO ini juga kita dorong sebagai bentuk negara hadir untuk kesejahteraan rakyat juga, karena bisa membuka kurang lebih 2,8 juta per tahun, Kang Adi. Baik. Makanya kami sepakat bahwa
akan ada pembahasan-pembahasan yang kemudian lebih intens. Itu dalam segi konsolidasi ya, Kang Edi ya. Tapi kemudian semenjak tanggal 7 ya Desember, kita juga sudah melakukan sosialisasi di 13 kabupaten kota ya, Kang Adi. 13 kabupaten kota tentang bahwa bagaimana, apa sih pentingnya digitalisasi, apa sih pentingnya ASO, Baik. apa yang kemudian keuntungan untuk negara, untuk asosiasi, kan kayak gitu ya, untuk rakyat dan yang lain-lain. Nah sebenarnya dalam konteks sosialisasi kita sudah melakukan itu, tapi kemudian kita harus memegang satu legal formal untuk bekerja gitu, maksudnya melakukan sosialisasi itu ke masyarakat misalkan ya, ke lembaga penyiaran dan ke stakeholder-stakeholder yang lainnya Kang Adi. Nah, Baik. sehingga jelas prosesnya ya Kang Adi ya. Nah, dalam hal ini seperti apa? Pasti ada kendala-kendala yang dialami khususnya dari KPID Jawa Barat sendiri di lapangan. Nah, bisa Anda ceritakan mungkin Mas Adi khususnya di Jawa Barat seperti apa kendala-kendala yang biasanya dihadapi khususnya mengenai migrasi dari televisi digital ke ini, Mas Adi? Ya, yang pertama kan gini ya Kang Adi, di Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota. 27 kabupaten kota yang masyarakatnya belum paham apa itu digitalisasi terestrial. Jadi Betul. masyarakat lebih paham digitalisasi yang berbasiskan internet ya, yang kita sebut misalkan OTT, over the top. Kita harus menjelaskan itu misalkan bahwa digitalisasi terestrial itu peralihan fungsi misalkan ya, atau misalkan fungsi broadcast konvensional, tapi kemudian ada kode-kode biner yang kemudian misalkan beralih ke analog sehingga efisiensi data, frekuensi misalkan ya, kualitas dan yang lain-lain. Nah sehingga itu bisa mengirit ya frekuensi itu. Nah, yang kedua, misalkan ketidakpahaman masyarakat ya tentang itu. Yang kedua, kita lagi mengidentifikasi, Kang Adi, itu area blank spot ya. Jadi kita juga bertanggung jawab gitu terhadap bagaimana ya kepentingan masyarakat ya itu terakomodir. Artinya kan gini, ketika digitalisasi terestrial atau ASO ini diterapkan, jadi jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa gitu ya menerima signal gitu dari digitalisasi terestrial ini. Lalu mau diapakan misalkan yang blank spot ini. Nah, artinya bahwa kita mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang kemudian yang bisa mendukung semua pada proses ASO untuk 2 November 2020 ini, Kang Haji. Baik, berarti sosialisasi ini adalah salah satu bentuk solusi yang diberikan khususnya dari KPID sendiri. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang selama ini memang sudah digerakkan. Dan masyarakat tentunya mendukung hal ini dan bagaimana respon mereka, Mas Adi? Iya, saya pikir di Jawa Barat ya, Kang Hadi gitu, maksudnya di Jawa Barat, alhamdulillah ya, Provinsi Jawa Barat melalui gubernur dan Kadis Kominfo gitu sangat mendukung kerja-kerja kami untuk bagaimana misalkan bersama-sama ya, makanya tadi di awal saya bilang bahwa ini bukan hanya peralihan teknologi dari analog ke digital, tapi kemudian misalkan dividennya itu menjadi keuntungan untuk semuanya, untuk semua elemen yang ada di masyarakat ini. Dan sehingga misalkan kalau kita bicara masyarakat, masyarakat perlu kita yakinkan, insya Allah masyarakat Jawa Barat mendukung penuh bersama-sama dengan KPID Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, ya, Asosiasi ATDSI, lalu Balmon, Bapeda dan yang lain-lain, Kang Adi. Baik, mungkin dari sosialisasi sendiri ada pembagian set-top box untuk masyarakat khususnya di Jawa Barat seperti itu, Mas Adi? Ya, kita lagi coba, selama ini belum ya, maksudnya kita belum menerima set-top box itu. Jadi gini Kang, kita jangan sampai bahasanya jangan sampai menggantikan ya
penyedia MUX atau apapun itu yang kemudian tanggung jawab, tapi kita bantu untuk misalkan membagikan set-top box itu ya Kang Hadi ya, bahwa kita di Jawa Barat paling tidak misalkan ada penduduk di Jawa Barat itu kurang lebih 49 juta jiwa, Kang Hadi. Jadi kita di Jawa Barat itu membutuhkan banyak set-top box untuk coba bagaimana misalkan masyarakat Jawa Barat ini menerima akses ya dari siaran digital ini. Karena di Jawa Barat itu kurang lebih lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran publik, itu kurang lebih ada 80 lembaga penyiaran kan. Jadi artinya bahwa Jawa Barat ini adalah miniatur Indonesia. Jadi Jawa Barat adalah miniatur Indonesia yang harus diperhatikan tentang bagaimana ASO ke depan, bagaimana proses ASO ke depan, termasuk misalkan tadi yang Kang Hadi bilang, bagaimana misalkan set-top box itu didistribusikan apa segala macam. Baik. Maka misalkan kami juga bertanggung jawab akan keberhasilan ASO ke depan ini. Jadi paling tidak misalkan insya Allah 3 bulan atau 2 bulan ke depan kita sudah serius running ya untuk coba melakukan sosialisasi ya, baik itu ke masyarakat. Konkretnya sosialisasi dari KPID Jawa Barat seperti apa ini Mas? Bisa diberikan penjelasan? Ya, sosialisasi ini kan kita sekaligus misalkan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat dengan misalkan ya membagikan set-top box gitu di daerah-daerah misalkan perbatasan-perbatasan ya, atau daerah yang kemudian jauh dari akses kota ya. Baik. Sosialisasi itu juga akan dilakukan melalui misalkan lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio. Kita juga akan melakukan misalkan sosialisasi menggunakan media baru. Jadi kita menggunakan hibrid Kang Hadi. Jadi hibrid ya, bagaimana sosialisasi itu bisa dilakukan dengan kapasitas KPID Jawa Barat dan bersama-sama dengan yang lain. Baik, nah sejauh ini apakah KPI pusat maupun KPI di seluruh daerah di Indonesia ini masuk dalam sistem monitoring sistem televisi siaran digital, Mas Adi? Ya, saya pikir kan gini ya, hampir semua masuk ya, KPI pusat dan 34 KPID ya, di 34 provinsi ini masuk dalam itu. Artinya bahwa kita juga akan mendorong bagaimana misalkan selain Jawa Barat ini akan secepatnya ya deklarasi gugus tugas ya percepatan ASO, kita juga coba berkomunikasi dengan siapapun gitu, akan mendorong bahwa KPID Jawa Barat KPID di 34 provinsi ini dilibatkan dalam tim gugus tugas nasional Kang Hadi. Sehingga tadi yang Kang Hadi bilang bahwa kita misalkan itu ada legal standing ya untuk menjadikan bahwa ASO ini dan pelibatan kita ini jelas. Baik, berarti sejauh ini sudah ada dong tindakan pengawasan atas siaran televisi digital ini? Sudah kan. Akan tapi jangan dijawab dulu Mas Adi, kita akan lanjutkan lagi usai break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan hadir usai jeda.